Salam pemirsa yang berbahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang di rumah, mungkin Anda sedang ada di restoran, mungkin Anda sedang ada di mobil pribadi. Dimanapun Anda berada, saya ada di situ untuk menemani Anda. Pemirsa, saya orang Jawa, tepatnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi saya suku Jawa asli. Istri saya orang Cina, orang Hong Kong Chinese, Cina Hong Kong. Izinkan saya share dari apa yang saya lihat, dan saya berharap ini bukan opini saya, tapi ini opini Tuhan. Sebab opini manusia, opini saya, opini siapapun manusia, seringkali dan banyak kali salah. Tapi kalau opininya Tuhan, tidak pernah salah. Saya melihat bahwa suku Cina, saya belajar dari istri saya, dan selama saya bekerja di hotel, saya bekerja di hotel waktu saya masih di Indonesia, di Hotel Santika Jogja, Hotel Menara Peninsula Jakarta, Sleepy Jaya. Terus kemudian saya juga bekerja di Hotel King's Hotel di Wan Chai, Hong Kong. Terus kemudian saya bekerja di Philippine National Bank. Kemudian saya bekerja di salah satu bank Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan kemudian saya bekerja di perhotelan hingga sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun. Nah, selama saya bekerja di hotel, saya bekerja di hotel berbintang 5, saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa setiap para tamu yang suka memberi tips sekarang ini adalah suku Cina. Dan itu berarti suku Cina sekarang ini very generous, sangat bermurah hati, sangat murah hati, suka memberi. Dan itu berarti mereka punya uang. Sebab kalau nggak punya uang, kalau miskin, nggak mungkin mereka bisa generous, nggak mungkin bisa suka memberi, nggak mungkin bisa memberi, kalau miskin. Kalau nggak ada uang, gimana mau ngasih uang? Itu maksud saya. Sekali kalau ini opini saya bisa salah, dan saya berharap ini opini Tuhan, bahwa suku Cina adalah suku yang sangat rajin. Tentu tidak semua orang Cina rajin, suka kerja keras, tapi maybe 90% more than that. Chinese people, they work hard. They love to work hard. Mereka suka kerja keras. Pemirsa, sekitar 20 tahun yang lalu saya sudah kerja di hotel di Santika Jogja. Kita nggak suka kalau kedatangan grup tamu dari negeri Cina, orang-orang Cina. Tidak suka. Zaman dulu, 20 tahun yang lalu kurang lebih, di Hotel Santika saya kerja. Kita paling suka kalau para tamu hotel itu dari Amerika, dari negara-negara orang-orang bule, grup-grup orang bule. Mereka akan kasih US dollar, bisa 5 dolar, 10 dolar, itu cukup bagus. 1 dolar itu pun sudah cukup. Yang penting mau memberi. Zaman dulu orang-orang seperti orang bule, kalau sebutan orang Jawa bilang, orang bule itu suka sekali memberi. Tetapi sekitar 6 tahun ke sini sampai sekarang, mohon maaf, saya tidak merendahkan orang-orang bule. Orang-orang bule masih suka memberi, tetapi tidak seperti zaman-zaman dulu, 10-20 tahun yang lalu. Itu berarti saya mengambil kesimpulan yang belum tentu benar. Anda perlu koreksi juga. Itu berarti sekarang keuangan terbesar, kemakmuran terbesar ada di negeri Cina. Dan orang-orang Cina yang tersebar di seluruh dunia, kebanyakan, tidak semua loh ya, kebanyakan suka
bekerja keras, maka daripada itu sukses. Sebab Tuhan tidak suka orang malas. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau Anda orang Kristen, firman Tuhan berkata, barang siapa suka mencuri, hendaklah ia berhenti mencuri dan bekerja keras supaya ia bisa menolong orang lain. Nggak mungkin bisa menolong orang lain kalau tidak diberkati Tuhan. Jadi Anda sebagai orang Kristen, saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus tidak suka Anda malas. Anda harus stop dari kemalasan, bekerja keras. Tentu harus mengandalkan Tuhan, tapi harus bekerja keras. Dan sesudah bekerja keras, tentu sebab Anda dan saya mengandalkan Tuhan, akan diberkati Tuhan, sehingga pekerjaan kita diberkati Tuhan dan kita bisa menolong orang lain. Pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita bisa menolong orang lain. Pemirsa, dari pembicaraan ini, saya sebagai pembuka dari pembicaraan ini, saya mau katakan, ayo kita belajar dari suku Cina. Tidak semua orang Cina, sekali lagi, suka bekerja keras. But I think 90% and very possible more than that, Chinese people, they love to work hard. That is why they are rich. And now, it is possible. The biggest money is in China. Uang terbesar sekarang ada di negeri Cina. Mari Anda dan saya belajar dari suku Cina. Saya belajar dari istri saya dan keluarga istri saya. Mereka rendah hati, mereka hidup sederhana, mereka tidak bergaya hidup, berpola hidup seperti bergaya-gayaan. Maaf, saya nggak tahu untuk ngomongnya. Sebab firman Tuhan berkata, ada orang berlagak kaya tapi nggak punya apa-apa. Tapi ada orang kaya, dia berlagak miskin, maksudnya hidup sederhana, tapi dia punya segalanya. Ada orang, kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya, ada orang berpola hidup sederhana, tidak tahu kalau itu orang kaya, padahal dia punya segalanya. Saya belajar hal ini dari keluarga istri saya. Saya belajar dari seorang bisnismen, orang Indonesia yang mengawali bisnisnya, dia jualan di bawah jembatan di Hong Kong ini. Dia Yan Le Wagyu, sekarang merupakan salah satu orang Chinese Indonesian, salah satu loh, bukan berarti dia satu-satunya, terkaya di Hong Kong. Dia hanya tadinya jualan di bawah jembatan, tapi kenapa dia sampai saat sekarang ini, dia menjadi salah satu orang terkaya di Hong Kong, orang Indonesia, Cina Indonesia? Karena dia tekun bekerja, dia rajin bekerja dan suka menolong. Terima kasih. Saya harap Anda suka, dan saya dan Anda menjadi orang yang suka bekerja keras, tentu mengandalkan Tuhan, tidak malas, dan suka menolong. Sebab kita tidak boleh cinta uang walaupun kita perlu uang. Pemirsa, demikianlah yang ingin saya sampaikan. Saya berharap video ini menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda berlimpah-limpah. Amin.